Ada yoga, ada Yudi di Drill Team ID. Selamat datang kembali di podcast kita Drill Team ID bareng gue Yoga. Gue Yudi. Hari ini kita kedatangan Kak Vicky. Iya. Mantap. Gila. Gila. Lagi Ya, settingannya udah pengen tidur sebenarnya. Iya betul. Legenda dari Depok kita datangkan Kak Vicky. Mantap. Betul. Nih katanya kalau saya dengar ceritanya kan saya lumayan agak jauh di bawah ya. Iya. Di bawah apa nih? Umurnya, angkatannya. Kira skillnya. Mungkin itu juga. Apa namanya? Yang saya tahu Bang Vicky, ya Kak Vicky itu rivalnya Bang Yoga juga dulu. Iya, jelas kita bertarung. Weh. Ya kita mengakui kok. Oh Iya. Artinya sama-sama bagus ya. Mungkin kita. Kalau zaman sekarang lo masih apa? Sebutlah. Nggak tahu saya. Terlalu bagus sih. Enggak, Indonesia. saya patokannya, terlalu Indonesia. saya patokannya diri sendiri, saya nggak ada yang lain. Jawaban aman. Iya. Nggak ada. Nggak merhatiin orang. Diplomatis. Nggak merhatiin orang. Sehat Vicky ya? Alhamdulillah istimewa. Weh, aman hidup ya? Aman dong. Aman stabil ya? Aman stabil. Setelah nggak ngurusin pasukan, hidup gue jadi aman stabil. Itu dia bang, ya kan? Saya lagi ngumpulin ini bang referensi aja. Oke, Iya. siap. Dia mau cabut juga. Udah, Mau Iya. pensiun dini. nggak usah dibahas di sini. Lu dulu berapa tahun ngelatih? Kehitung berapa tahun? Dari 2007 sampai 2000 berapa ya? 2018 sampai kemarin? 2018, 7, 18, 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun udah berapa? 10. 10, oh 1 tahun lagi. Nggak harus sama persis. 1 tahun lagi. Harus di posisi dulu, Oh, kalau iya, misalkan benar. lu struggle di... Harus itu ya. Harus di list dulu dong jumlah pialanya yang udah dapat. Oh iya. berapa. Kalau udah dirangkap di 2 tahun pertama, lo. Bohong, bercanda. Dewa. Ya, yang belum tahu nih pasti banyak banget anak-anak sekarang, anak-anak milenial, Gen Z lah ya. Nggak pada Iya. tahu, belum banyak yang tahu Kak Vicky gitu karena mungkin perjuangannya Kak Vicky berhenti di berapa tadi? 2017 ya? 2018-an gitu deh, gue lupa. 2017. Iya, nah itu mungkin anak-anak sekarang karena Kak Vicky udah nempelnya atau munculnya di perlombaan sebagai juri, nah mungkin kredibilitasnya Kak Vicky banyak yang belum tahu nih gitu anak-anak sekarang ya kan. Ini siapa sih? Iya. Bener, banyak. Iya, soalnya gue juga gitu ngerasain hal yang sama juga, Vick gitu. Iya, bener. banyak banget. Bahkan kadang suka ya ada aja gitu pelatih yang siapa sih dia? Iya. Gue juga ngerasa kayak gitu. Iya, betul. Ada juga. Itu yang abang dengar? Iya, ada yang dengar juga, ada yang dari omongan orang juga kayak gitu kan. Terus anak-anak juga pasukan-pasukannya. Dan tapi ya itu normal ya. Iya, betul. Tapi anehnya ada orang yang tahu perjalanan gue tapi pura-pura nggak tahu. Bagus. Aneh. Pura-pura nggak tahu kalau dulu pernah dikalahin. Iya. Aduh. Iya sih. Iya rata-rata kayak gitu. Nah rata-rata ini kayak gitu. nih ya kalau Bang Yoga aja ini jadi kayak ada 2 gitu. Bang Yoga 1 aja udah sombong nih ada 2. Bagus. Iya. Iya gitu sih sebenarnya. Sebenarnya itu bukan struggle dan bukan masalah di guenya ya. Nggak yang terlalu Cuma jadi kayak musik gitu loh. Sebenarnya bukan musik juga sih, lebih kayak kok pura-pura nggak tahu gitu. Iya. Ada sering selapangan juga dan sering menyaksikan juga kalau gua lebih unggul gitu di atas dia gitu loh. Harusnya kan nggak perlu ditanyain gitu. Kecuali memang kita sama-sama nggak dapat apa-apa. Iya. Bohongnya bercanda gitu. Saya bingung Bang dari tadi masukin mau ngisi bercandanya dia. Iya lagi kalau ngomong tuh seakan-akan tuh vibes serius. Iya, benar. Jadi nih nanti kalau kata netizen sombong banget. Enggak canda. Enggak Tapi ada kalau- beberapa yang begitu. Kalau misalkan mau sombong pun nggak apa-apa. Oh, udah ada di fasenya. Iya sih, udah lewat lah itu. Iya. Iya.
Anjing, Udah kan lewat anak sih satu nih. sebenarnya. Iya. Tapi kayaknya kayaknya- sih harus lebih diplomatis kali ya. Nggak usah lah, biasa aja. Iya. Sebenarnya ini juga kayaknya nggak ada yang nonton sih. Kayak saya tuh kalau mau jaga-jaga omongan takut ada orang yang apa marah apa segala macam. Emang orang peduli ya? Kayaknya enggak Iya, deh. kayaknya enggak, iya benar. Jadi ya udahlah ya gitu. Tapi kalau ngomongin soal kayak orang nggak tahu soal ini dulu pernah bagus atau ini dulu pasukannya tuh keren loh yang dia pegang gitu. Tapi kayaknya emang di Paskibra kayak turnovernya lumayan tinggi banget gitu, Bang. Iya. Kalau nggak bener-bener konsisten di situ, kayak iya. setahun 2 tahun tuh udah nggak kedengaran lagi namanya. Betul. Nggak kedengaran lagi namanya, nggak kedengaran lagi. Ya yang bagus tuh yang pada saat itu aja gitu. Iya, jadi- Nggak kayak dulu kan, kalau dulu kayaknya yang kita belum pernah denger, belum pernah nonton satuan aja kita bisa, wah ini satuan ini Oh Iya, iya, iya. benar. beda gitu kayaknya sama yang sekarang. Sekarang YTTA. Yang tahu-tahu aja. Iya. Yang tahu-tahu aja. Mungkin serunya ya di situ-situ aja gitu. Iya. Kayaknya juga mungkin di belahan Paskibra yang lain juga sebenarnya buat dia ini siapa ya, kita nggak tahu juga nih siapa. Iya, benar. Iya. Tapi lo ada pikiran buat balik lagi ngelatih nggak? Balik lagi enggak, kecuali memang ada beberapa temen memang yang Kak main dong gitu. Main dong apa nih artinya? Luas nih. Main dong maksudnya Kak coba dong koreksi gitu. Koreksi. Kurangnya di mana? Tapi gue selalu bilang kan di awal, tapi jangan baper ya, karena gue jujur kalau ngoreksi iya. orang gitu loh. Tapi beneran nggak baper dia. Baper. Ya pasti lah. Rata-rata baper. Kecuali memang yang apa ya memang tahu karakter gue Iya, gitu, kayak benar. misalkan temennya kita kan pasti kan setiap daerah ada Betul. yang temen deket yang biasa aja dan yang jauh banget dan yang menjauhkan diri gitu kan. Iya. Jadi ya kalau yang temen deket pasti tahu gitu maksud gue ngomong seperti itu apa. Tapi kalau yang baru-baru dijelasin ya ada aja lah gitu. Berarti kalau Bang Vicky tipenya kalau dimintain koreksian kasih tau dulu, disclaimer dulu tadi ya. Disclaimer dulu ya. Tapi masalah ternyata dia baper juga, ya itu belakangan masalah. Iya, karena gue udah adil buat diri gue sendiri dan buat dia, kan gue ngasih tahu. Jangan sampai nanti efeknya lu baper atau apa nih sama gue gitu. Tapi kalau di koreksian juri lu nulis juga, "Yuk, jangan baper ya." Enggak sih. Tahu nggak ya? Enggak, biasa gue pakai emoji senyum. Oh, iya, bagus. Tanda seru 3 Bagus, kayak ya. gitu. Tapi kata-katanya tetap ya busuk ya. Astagfirullah. Astagfirullah enggak ya kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu enggak sih. Paling cuma kalimat yang biasanya banyak orang suka nanyain lagi ke gue tuh kayak tolong gali ciri khas gitu. Oh, iya. Ciri khasnya dong gitu. Lebih variasinya lebih inovatif. Nah, biasanya itu yang kayak emang gue kurang inovatif apa gitu. Oh, iya. Iya. Gitu sih. Karena dulu pasukannya Vicky itu termasuk yang berciri khas banget lah di kotanya. Mungkin pionir juga mungkin. Pionir jelas. dengan keanehannya ya. Itu. Emang tipis-tipis biasanya, Bang. Iya. Aneh, unik, bagus ya itu. unik. Ya. Yang aneh-aneh lah pokoknya. Iya biasanya. Yang nantinya diikutin yang gitu-gitu biasanya. Iya, pionir. Tapi kan dulu juga di Depok kan lu yang tersenyum dulu aja. Apa nih? Lu kan mau berontak juga gitu maksud Iya. gua. Iya mau apa aja ya nih ya kan. Gua taunya Vicky tuh ya pemberontak juga di Depok gitu, nggak punya apa ya istilahnya komunitas di Depok gitu. Iya. Iya kan? Gua ya lebih independen aja Maksudnya sih. Bang Ya. Vicky-nya nggak berkomunitas. Iya, yang gua tahu gitu. Ya jalan sendiri aja gitu. Iya, jadi akhirnya bukan cuma di Depok, di tempat lain juga dibenci gitu. Iya sih. Gak apa-apa lah ya. Bingung salahnya apa, kadang kayak gitu. bagus. Dulu gimana ceritanya bisa ini, gue kasih tau dulu ya, Yud. Kalau hari ini ada yang Paskibra atau dunia baris bisa masuk entertainment, bisa masuk TV, yang gue tahu pionirnya tuh foundernya nih Salah ini satunya dia. ya? Iya, Mahmero ini. Iya, salah satu. Salah satu ya kan. Siapa Waktu ya? itu di mana, Bang? Ada nggak sebelumnya kayaknya? Ada Azura. Azura ya? Oh, Azura. Iya, Sakti. Azura, Itu di Azura. X Factor bukan sih? Di GT kayaknya. IGT? Ih, Oh bukan di iya, GT. iya Bang. Indonesia Got Talent dia. Azura. Emang Azura di GT ya? Di GT. Kalau lu yang di Indosiar itu kan? Bukan di Cari bakat? net. Ah, di net Bang? Di net. Ya. Apa Bang? Go show gitu. Oh, Iya, Ada di iya. Indosiar juga ada. Iya. Banyak lah. Iya banyak lah.
Nah itu dia maksud gua salah satu pionirnya, salah satu foundernya buat masuk ke bisa diterima di dunia pertelevisian atau di dunia entertainment, salah satunya manusia ini. Iya. Gimana bisa dulu bisa tembus sampai ke dunia pertelevisian itu? Alasan pertama karena bagus. Iya. Iya. Tapi kan lagi canda. enggak sih itu benar. Takut. Ya kan enggak kau Bang bagus sih. Iya, Emang karena kenapa? gini, gue tuh tipe orang yang apa ya, harus bisa nilai diri gue sendiri. Kalau misalkan memang udah layak ya gue pasti maulah gitu ke ranah yang lebih luas, nekat lagi. Karena kan kalau misalnya di Paskibra dinyinyirinnya sama ya teman-teman yang ngerti gerakan Paskib. Kalau di TV kan random. Iya. Ya kan? Semua Semua orang lihat. bisa nilai kita Betul, gitu. Kalau misalkan mental kita belum siap dinilai, ya gue mungkin pada saat itu gue bakalan atau stres, baper. Tapi kan ternyata ya senang aja gitu. Karena responnya rata-rata positif. Iya. Kayak gitu. Keren. Itu favor aja. Apa favor musik? Apa favor? Iya favor musik, karena kan berhubungan dengan entertain ya. Terus karena kan kalau mungkin karena waktu itu gerakannya gue nggak terlalu basic, iya gak sih? Iya, betul. Iya, jadi mungkin karena gerakan gue nggak terlalu basic, nah dari situ tim kreatif, karena kan awalnya audisi, jadi kalau yang biasa-biasa aja pasti nggak bakalan diterima gitu di TV juga. Jadi ada hal yang uniknya, gilanya, pasti kan itu kan pengaruh juga kan buat kita bisa lolos ya. Mungkin waktu itu penilaiannya karena aneh juga gitu kan. Terus dari kostumnya juga, mungkin dari gerakannya juga. Gerakannya kan mungkin waktu itu sih dari orang TV-nya bilang cepet banget gitu. Gerakannya cepet banget, padahal itu biasa yang gue lakuin di lapangan kan. Oh ternyata dari gerakannya cepet aja, segitunya 2 menit, 3 menit bisa tampilin yang seheboh itu salah satu yang orang TV bilang ke gue gitu. Tapi kategorinya apa tuh Bang? Random kita soalnya apa namanya Semua bakat. sama semua bakat. Tapi kan biasanya ada kayak ini tuh menyebutnya bakat apa itu kan. Maksudnya kayak mengkategorikan itu bakat apanya kan dance yang nggak dance banget kali ya. Iya. Apa Sampai orang TV-nya juga bingung. Iya kan? Gue mau dimasukin ke apa? Sampai sekarang juga gue nggak tahu. Menamainya kan, maksudnya ada labelnya kan? Iya, benar. Sampai Iya, betul, orang TV-nya bingung karena kan itu katanya sesuatu. Ini beneran anak Paskib. Coba dong tes baris berbarisnya, gitu kan? Bagus juga gitu katanya. Ya udah kayak gitu. Tapi kan dia dibutuhinnya favornya. Jadi yang diutamainnya ya favornya gitu. Itu dia. Keren. Yang dia. Pelatih legendaris. Udah lama itu, udah lama. Tapi kan Legendnya ada legenda. Kan legenda. Iya sih. Ya alhamdulillah ya udah pernah masuk TV. Maklum kan dulu kan kayak pengen di lapangan, pengen di ini, pengen di itu. Ya kalau bocah anak sekolah SMP di kampung juga kan masuk TV kan pasti incaran sekolah, kepala sekolah, orang tua gitu kan. Jadi vibes-nya bisa masukin anak-anak ke TV itu ya senang aja gitu. Apa yang bikin sekarang lu cabut dari Apa? Diguna? Waktu itu kali waktu Iya itu. waktu itu. Waktu itu Cabut dari Diguna. Kalau gua kan jelas gua konflik sama Aduh. konflik. Enggak, sama keluarga, sama keluarganya. Sama keluarga, bukan sama sekolah kan? Aduh. Ada orang mau punya luka di kopek sendiri gini di mana-mana. Lu apa? Dikasih garam. Kalau gue menilai dari dulu ya dari gue SD SMP gue tuh kalau punya goals mimpi kalau belum tercapai itu harus tercapai. Nah di dunia Paskibra gue kan dari SMA udah ngelatih. Dulu gue pernah punya pelatih yang harus PBB yang juara kan. Gue nggak pernah tuh waktu itu, jarang banget dapat formasi terbaik. Sampai pada akhirnya gue jadi pelatih, akhirnya kan senang tuh gue. Mimpi gue tercapai tuh, formasi terbaik terus kan. Terus lomba musik nih waktu itu. Oh kalau misalkan mau lomba musik, pesaing lu harus ke Jakarta. Karena ke Jakarta itu tuh harus ABCD dengan color guard, dengan bendera, bla bla bla. Sampai gue mikir, itu kan kayak marching band gitu. Gue harus punya tes sendiri.
kalau paskibra itu dengan musik tuh nggak perlu pakai Nggak harus color itu, guard, nggak harus memasukkan unsur cheerleaders, tapi dengan tes Vicky banget gitu. Iya. Akhirnya gue coba, alhamdulillah kan beberapa kesempatan dapet gitu kan. Terus gue pengen lomba tingkat nasional, pengen lomba tingkat ini, ya semuanya udah ada gitu. Sampai waktu itu pengen ngalahin ini A, B, C, D, udah pernah gitu kan. Sampai di titik gue kayaknya udah, kalau kita udah ada di posisi yang sekira kita itu udah gemilang buat kita, ya cukup. Kalau gue prinsipnya dari dulu seperti itu. Karena apa? Ketika kita mau maksakan, nanti jadinya ujung-ujungannya kita nggak tahu ya di luar sana konflik atau trouble kita, takdir kita tuh seperti apa. Jadi gue nggak mau hasil yang sekiranya udah gemilang jadi bias dengan hal-hal yang mungkin gue udah mulai tidak produktif, kayak misalkan waktunya berkurang. Betul. Jadi kalau gue kayak gitu dari dulu konsepnya. Jadi gue lepas. Jadi kalau misalkan ada yang bilang trouble sama sekolah, nggak punya anak didik, salah. Kan karena yang isu berkembangnya ada yang kayak gitu kan bilangnya. Gue trouble, gue nggak ada trouble. Bukan karena jenuh? Bukan. Kalau jenuh enggak, karena gue sekarang masih seneng kan, maksudnya paskibra kayak ngelihat lomba, gue kadang gabut gitu kan, beli tiket, nonton. Oh masih lu? Masih, kadang suka kayak gitu kalau misalkan weekend gue emang lagi nggak ada kerjaan. Iya. Misalkan temen lagi lomba, coba Kak lihat gini, ya udah gue masih gitu. Kalau jenuh enggak. Ya cuma jenuh di guanya enggak, tapi kalau jenuh di secara luas paskibranya sekarang jenuh. Iya. Karena pasukannya menurut gue rata-rata gue nggak menemukan kegilaan yang dulu fase kita waktu itu produktif ngelatih gitu. Iya. Jadi gila-gilanya sekarang gue kan kalau dulu kan lu punya kegilaan, gue punya kegilaan. Tapi kalau sekarang kan kok gila lu hampir sama gila yang ini gitu. Apa satu produksi? Satu produksi. Apakah satu tontonan? Gitu loh maksudnya. Iya gak sih? Iya benar. Betul. Kalau dulu kan gue nggak ada sistem latah. Kalau yoga punya dengan gilanya ini, gue nggak boleh sama yoga. Nah dulu gue senangnya kayak gitu. Bertarung lebih ke inovatif gitu. Iya. Gue nggak mau sama. Bahkan Jadi gue nggak mau ada ke-trigger partner sama. lagi malah ya ngeliat yang Apa karena sekarang aturannya disamain ya? Nggak maksudnya kita nggak usah ngebahas. Kemana Yud ya? Belokin ya Yud. tapi susah juga ya. Kalau saya sih penasaran aja. Saya juga soalnya cukup ada di transisi Bang. Jadi saya juga ngeliat ada di waktu cuma saya ada di pasukan waktu itu. Saya juga ngeliat tuh secara sebenarnya nilai juga diapresiasi juga mungkin kita nggak sebegitu ini bagus apa segala macam penilaiannya yang rinci yang kita pikirin terus orang juga hargain itu tuh enggak ya maksudnya kalau dinilai apresiasi sebenarnya sekarang tuh lebih diapresiasi kan sebenarnya karena orang yang menilai itu orang yang ngerti kan yang kayak maksudnya kayak Bang Vicky Bang Yoga kan orang yang ngerti favor ngelihat favor jadi lebih diapresiasi gitu kan ketika dibikin. Yang dulu enggak. Padahal dulu kan maksudnya TNI yang dia tuh ngelihatnya menghibur. Iya, betul. Terus semangatnya, gagahnya ya kan. Gitu loh. Aspek-aspek yang mungkin kita pikirin tapi itu juga nggak dibaca juga gitu, nggak kelihatan, nggak dilihat juga gitu sebenarnya. Itu mah improve-nya kita aja kan sebenarnya. Betul. Tapi kenapa malah itu yang hilang ya gitu, yang mungkin yang gila-gilanya, mungkin yang kepengen bedanya, gitu kan? Iya, betul. Masuk akal. Iya, itu kenapa gitu ya? Iya. Kalau gue sih secara diplomatis asik. Enggak. Sebenarnya gini. Pemikiran gua. Apa tadi yang lu singgung diatur, disamakan apa tadi? Iya, aturan yang disamain. Pengennya Bang Yoga ya ngomong. Coba gimana tadi? Sebenarnya gini, kalau aturan yang disamakan, selagi itu berhubungan dengan kebaikan regulasi. Iya, yang berhubungan dengan misalkan tidak boleh keluar aturan kayak gitu-gitu. Misalkan harus misalkan formasi misalkan harus ada aba-abanya gitu kan, formasi harus ada aba-abanya, part selesainya di mana gitu. Itu aman-aman aja ya. Cuma tapi kalau misalkan konsepnya disamakan dalam arti kita berbicara
seni, kreativitas, inovatif orang dibatasi, itu yang sampai sekarang saya nggak terima gitu sebagai pelaku seni. Kalau saya sih sekarang saya nyebutnya sebagai pelaku seni ya, karena saya tidak berperan aktif cuma di seni kepaskibrakanan aja, di luar sana kayak misalkan seni desain, lukis dan lain-lainnya gitu. Saya adalah backgroundnya gitu sedikit. Jadi saya paling nggak suka kalau misalkan peraturan itu yang berhubungan dengan pembatasan inovatif seseorang gitu. Kayak misalkan nggak boleh melakukan pergerakan yang seperti ini karena ini tidak sopan. Misalkan injek kaki di ini. Karena menurut saya gini, tergantung kita open minded atau interpretasi kita terhadap sesuatu karya. Justru kalau menurut saya seseorang yang masih mengkelompokkan hal-hal itu kepada sesuatu yang tidak sopan, adab sama kebudayaan itu kan sesuatu yang tidak bisa disatukan gitu. Paham nggak sih? Kayak tradisi dan budaya itu kan sesuatu yang tidak bisa disatukan dengan norma-norma kesopanan kalau menurut saya, karena itu udah beda-beda masing-masing. Karena kita berhubungan dengan ya istilahnya kita diajarkan dari dulu Indonesia. Kalau masih aja memikirkan Papua telanjang dada itu tidak baik untuk seni, itu kan hal yang masa sih dari nol lagi kita ngajarin gitu, ya kan? Harusnya kalau emang mereka yang expert paham tentang hal itu, kalau menurut saya hal-hal itu sudah tidak lagi jadi tolak ukur dia untuk menilai seperti itu. Karena kan sekarang ada peraturan kan? Apa tuh Bang? Injek kaki nggak boleh. Emang iya Bang? Lu pura-pura nggak tahu ya? Sumpah. saya baru Terus kayak sumpah saya nggak tahu. Ini sih sharing sama teman-teman yang lain, sharing aja gitu. Karena kalau saya sih selagi lu melakukan hal gila itu tapi itu berhubungan dengan seni, ya gue nilai itu sesuatu seni aja. Atau emang ada alasannya, ada sebab akibatnya kenapa? Kenapa ngelakuin kayak gitu kan? Iya bener, karena ya sesuai, ya kan kita kan sebagai tim penilai tahulah itu dilakukan bukan buat kurang ajar. Itu kan ekspresif gitu, bentuk ekspresif seseorang gitu kan. Semua kayak dia lagi, ini adegannya marah semua kan, nggak mungkin dong kayak sopan aja gitu kan, atau ya saya mau marah cuman gitu. ngeliat Jadi gitu dong, kamu tidak perlu diajarkan sebenarnya. ya berarti kan konteksnya apa udah gitu. ada ranahnya ya kan, ya sama aja kayak orang panjat pinang kan. Betul. Kalau kita ngelihat sisi kurang ajar, kesopanan, norma kesopanan nggak sopan dong orang Kalau naik di ngeliat atas sisi pundak. gotong royong, Iya, kalau tapi ngeliat bagus dari sisi gitu. gotong royong bagus. Tergantung ya. Tergantung perspektif kita aja sih gitu. Betul. Setuju. Gitu sih, itu sharingan aja ya. Tahu-tahu gitu sih. Enggak bagus, setuju. Lagi mikirin nih Om diupload gimana? Enggak masih aman sih. Ya, itu sih. Tapi selebihnya itu kan masing-masing orang punya penilaian masing-masing. Betul. Kalau mau diutarakan ya monggo silakan. Tapi kan tidak semuanya. Ya itu kan sesuatu yang bisa kita perdebatkan. Sebenarnya bukan didebatkan lu salah atau gue benar. Cuma kita sebagai pelaku istilahnya yang katanya udah bisa menilai harus legowo dengan pandangan-pandangan juri-juri yang lain gitu loh, maksud gue. Lagian kayaknya tim penilai juga harusnya udah tahu lah fungsi tujuan yang dimaksud sama apa yang mereka gerakin sama narasikan. Kalau misalkan ada satu hal gerakan yang memang terbilang yang anggaplah tadi kan kita lagi bahasa ketidaksopanan. Kalau misalkan mereka melakukan gerakan yang senonoh. Ya senonoh lah, anggaplah. Tapi narasinya juga nggak masuk. Nah itu kan baru benar. penilaian yang buruk tuh yang kayak gitu. Betul. Iya benar. Saya ada lagi. Saya ada lagi yang gitu-gitu ada lagi. Ada yang bagus. Iya. Ya tapi kan nggak apa-apa. Iya, saya ada favor yang dinilai tidak sopan juga ada waktu. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa kan tapi. Juara juga lah. Juara juga. Nggak sopan dikit ya nggak apa-apa. Iya, kan banyak aspek-aspek yang lain. Iya. Itu tapi sih kalau saya sih lebih mentingin sebab akibatnya apa nih gitu. Hubungannya kenapa harus kayak gini gitu. Signifikansinya nih kenapa harus kayak gitu deh intinya gitu. Kalau emang cuma tiba-tiba pengen aja gitu. Pengen aja gue injek nih. Iya sih itu sih ya gak usah ngomongin sopan gak sopan, emang secara karya juga kurang gitu jadi. Iya benar. Orang merasa nggak bahwa
ada kan dulu kalau dulu banyak yang maksudnya biasa aja, menilai biasa aja cewek pakai rok pendek. Sekarang tuh hampir nggak ada. Hampir iya, tapi hampir nggak ada. Bukan nggak ada ya, tapi Mostly lah. Iya, mostly lah, hampir nggak ada karena dari si penilai kostum itu ada penilaian kesopanan. Yang mana pemikiran si pelatih ini penilaian kesopanan tuh masuknya tuh ke ini rok pendek gitu. Padahal mah sebenarnya kalau kita telah lagi tuh maksudnya tuh bukan itu gitu. Iya. Padahal nggak apa-apa juga gitu. Iya, maksudnya emang tujuan dia pakai rok pendek buat apa dulu gitu? Buat menggoda dia apa gimana gitu kan? Betul ya kan? Oh iya. Iya nggak? Iya sih, tapi emang udah jarang. Iya betul kan? Iya. Dan emang ada faktor itu juga tadi. Iya. Nggak, ya bukan yang ya emang itu ada tadi. Ya tapi memang kembali lagi ya, inilah harusnya orang yang menilai favor itu memang orang yang harus pemikirannya matang, open mindednya masuk akal gitu loh. Jadi bukannya berarti yang idealis itu tidak baik atau tidak boleh, cuma memang kan kita harus tahu lah kalau menilai karya seseorang itu kita terlalu idealis juga dampaknya seperti apa. Iya. Idealisnya tuh gimana sih Bang maksudnya? Ya itu kayak misalkan baru masuk aja, roknya pendek, gua nilai kecil semua. Padahal konfigurasi dia bagus, semangat dia bagus. Kan ada orang yang kayak gitu. Betul. Baru masuk, udah langsung, gue nggak suka. Nah itu kan idealis yang menurut gue nggak bijak gitu loh untuk menilai global karya. Atau kalau ini Bang, saya juga pernah ketemu yang gini. Auranya nih kurang ini nih. Waduh, itu susah banget. Gimana? Saya juga bingung Bang. Gimana caranya melatih auranya gitu? Gimana gitu ya? Ya maksudnya ya yang kelihatan aja lah. Saya juga bingung ya kalau yang nilai yang nggak kelihatan gitu. Tapi memang ini sih itulah aura itu memang tidak bisa dibeli. Iya. Belajar dari kita. Ya masalahnya waktu itu alasannya karena azan. Sebenarnya pasukan lu udah bagus nih, favor gini bilang. Tapi tadi kayaknya auranya nggak keluar, mungkin karena berbarengan sama azan. Jadi waktu itu ya panitianya tuh nggak manage waktunya kurang terus. Jadi pas favor tampil tuh pas azan dan lapangan dan masjidnya bener-bener deketan banget. Jadi itu bener-bener nggak kedengeran, susah. Oh ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi gitu. Saya sih sebagai yang udah latihan gitu kan. Lah, masa di komennya sama aura gitu yang itu nggak kelihatan gitu. Secara bentukan, secara itu nggak berubah sama sekali, itu sama aja gitu. Menurut saya sih itu kayak kalau aura kan sebenarnya kan subjektif dari si penilai gitu kan. Ya mungkin itu cuma alasan yang ngehibur lu biar semangat aja mungkin. Padahal, gitu. Udah jelek. Bisa jadi ya. Bagus. Bisa jadi ya. Bagus. Ini di bridgingin ya tadi. Bahwa lu kan juga bergerak di bidang lain juga selain dunia baris berbaris yaitu dan nama lu juga cukup gede gitu kan ya di Indonesia bahkan orang tuh udah banyak banget kenal sama lu di luar dunia paskibra gitu di dunia desain perkostuman lah mau gitu masuk ya. Perkostuman ya? Itu maksud gua. Bagus tadi di bridging. Nah, Kak Vicky ini salah satu desainer milik Indonesia, kita bisa bilang bahwa karena karya lu udah keluar negeri juga ya, keluar ke internasional juga. Iya. Salah satunya. Kan banyak banget ya. Iya, salah satu ajang, pokoknya ajang pageant, ada yang udah ke Venezuela. Terus ya banyak lah pokoknya. Beberapa lagi juga ada yang pernah ya ke Malaysia. Tingkat Asia, tingkat dunia, nasional sih yang sering. Sering ya? Itu, jadi Kak Vicky ini bergerak di dunia desain pageant ya? Iya. Desain pageant? Bukan pageant aja sih, banyak beberapa momen. Oh, oke. Nah itu dia, jadi kredibilitas Kak Vicky ini di masalah perkostuman udah nggak bisa karena ada hubungannya juga ya sama apa yang digelutin di luar dari Paskib ya. Iya. Maksudnya bukan cuma di dunia Paskib ya ngurusin kostum, tapi emang di luarnya itu emang berhubungannya sama si fashion itu juga. Betul.
gimana menurut lo kostum hari ini nih? Nah, secara nih rata-rata ke magista nih. Wah, enggak ya. Enggak. Iya. Bisa nyebut merek. Iya, gimana menurut lo? Apa yang menarik di hari ini dan apa yang nggak menarik di hari ini menurut lo? Menarik di hari ini adalah fenomena sekarang kan sekolah nggak semuanya banyak budget ya. Iya. Jadi dengan kostum simple, ya itu tampilan formal simple itu udah jadi pilihan masing-masing pelatih. Itu sih oke, nggak apa-apa. Ada yang gila tapi riweuh ngelihatnya. Iya, betul. Karena kita tuh boleh gila tapi harus sesuai porsinya gitu. Karena makan bakso doyan pedes kebanyakan sambal juga kan nggak enak, nggak bisa dinikmatin. Sebenarnya kalau berhubungan dengan kostum itu sama kayak variasi formasi itu tuh selera. Tapi selera itu kalau memang tidak diimbangi sama ilmu, bukan berarti gue bilang gue berilmu dan mereka tidak ya. Iya. Itu jadinya akan nggak fokus. Makanya gue kalau jadi juri juri kostum, gue tuh selalu bilang konsep kostum tidak fokus. Itu maksudnya adalah mereka tuh belum paham arahnya kemana. Kalau misalkan mau temanya formal, ya udah formal aja. Jangan tiba-tiba ada sesuatu yang aneh gitu. Iya. Kalau emang mau aneh, konsepnya juga nggak boleh ngeblur. Maksudnya nggak boleh bias. Harus misalkan konsepnya ini ya udah warnanya juga harus sesuai. Jangan tiba-tiba tabrak warna gini gitu. Iya. Itu ada ilmunya sebenarnya. Cuma kan beberapa orang belum siap mentalnya kalau misalkan gue koreksi dengan teori yang detail banget. Makanya gue kadang suka pakai bahasa yang mereka ngerti aja gitu. Mungkin kebanyakan referensi juga ya, Bang? Iya, kebanyakan ngelihat mau ini. Kostum ini bagus dari bahannya, bagus dari warnanya, bagus dari perintilannya. Jadinya ya too much gitu. Iya, sama kayak variasi formasi. Bener. Kayak gitu mah. Tiba-tiba serius, tiba-tiba cantik. Iya. Tiba-tiba cakar. Aduh. Tiba-tiba Raja Wali. Iya gitu. Jadi semua itu harus ada ilmunya. Tapi kelihatan ya kalau yang dia comot tuh jadinya kelihatan karena nggak inline gitu, semuanya nggak selaras jadinya. Kelihatan. Karena gue kadang gue tuh emang tipe orangnya ekspresif ya. Kalau ngelihat sesuatu itu nggak bisa fake gitu. Kalau ada yang aneh sedikit atau misalkan ada yang nyantek sedikit, ya kita tahu lah. Karena kan gue selalu bilang kayak misalkan di technical meeting, saya itu terlahir dari pelatih dan sekarang menjadi juri. Jadi saya tahu gitu posisi pelatih membuat kreativitas yang seperti apa gitu kan. Yang tiba-tiba asal instan itu yang seperti apa gitu. Jadi itu yang gue sharing ke peserta gitu. Jadi gue nggak yang tiba-tiba kayak ini gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada orang siapa sih lo gitu kan. Makanya gue harus kasih tahu dulu mereka gitu kan. Ya begitu. Sekarang kalau untuk kembali lagi ke kostum ya. Iya. Kalau masalah pewarnaan ya, Fik ya. Kalau gue tuh kalau gue menentukan mau bikin sebuah kostum nih di dunia baris ya. Ilmu gue yang dikit nih ya. Gue tuh nyari warna palet dulu gitu kan. Kita biasa kalau misalkan mau gampang banget tuh kita ketik aja di Google palet warna. Nah nanti kayak ketemu gitu turunan, misalnya anggaplah kita mau bikin dasarnya hijau. Nanti turunannya apa gitu. Nanti kan biar nggak tabrak-tabrakan gitu. Nah kalau misalkan ada nggak tips dari lu tuh supaya warna tuh senada gitu, warna tuh bagus gitu. Itu kalau lu gimana nentuin? Karena ini kostumnya grup ya, grup kan, bukannya. Jadi gini, kalau ilmu kostum perorangan sama grup beda. Gitu. Apa tuh? Kalau perorangan kayak gue misalkan bikin kostum, mau di situ ada 7 warna, itu jadinya eksentrik kan, beda gitu lah. Karena memang temanya memang adatnya seperti itu, turunan warnanya banyak gitu. Tapi kalau untuk satu grup, lu lebih dari 4 warna itu pasti rusak tuh pandangan. Karena nggak tahu yang mana yang mau difokusin ya, dilihatnya. Pun kalau misalkan mau pakai misalkan 4 warna atau lebih, itu cuman pendukungnya aja gitu loh. Bukan dari potongan bahan, dan pola bahannya itu jangan terlalu gede-gede dengan warna yang berbeda.
pola bahannya jangan terlalu gede-gede dengan warna yang berbeda. Jadi misalkan ada segini merah, hijau, biru. Oh. Jadi kalau lu mau banyak warna misalkan, ya udah pola dasar baju lu apa misalkan warna hijau misalkan. Ya udah boleh pakai misalkan list kuning, ya itu cuman kayak gradasi misalkan di satu plot gitu loh. Jangan tiba-tiba tek potong. Karena kan pas Gibra kan move ya, dinamis. Sesuatu yang dinamis justru bahaya karena kalau pasukan lu nggak bagus-bagus banget, tanda kutip maksudnya, nggak rapi-rapi banget, itu bakalan kelihatan nggak selarasnya gitu. Dibanding lu main satu warna aman gitu. Kelihatan lah gitu. Karena kan kayak misalkan kita juga buat di mana misalkan penampilan konfigurasi, misalkan opening ya sampai 100 orang. Itu kalau misalkan potongan terlalu besar-besar, apa yang mau dilihat? Lu mau gerak move banyak juga kelihatannya acak-acakan. Iya. Gitu. Banyak sih sebenarnya hal-hal yang kayak gitu. Dan ini ya ilmunya sama Favor tuh ya mirip-mirip ya. Maksudnya, kalau diterapin ke Favor juga sama gitu ya. Iya. Sama. Kadang ada orang yang mikir, wah ini yang bagus banyak banget sampai kita tuh bingung gitu ngeliatnya kan kayaknya banyak poin yang pengen disampaikan gitu. Banyak poin yang pengen disampaikan sampai pas udah selesai sebenarnya bahas apa sih gitu. Banyak. Iya kan maksudnya gitu. Karena pengen menjadi seseorang, pengen ikut-ikutan, harusnya ya nggak perlu. Ini juga ya kayaknya sih. Gue nggak tahu ini pengaruh atau enggak, tapi kayak mungkin berkembangnya YouTube, terus dunia media sosial apa segala macam, makin banyak referensi yang tadi Yudi bilang, makin banyak referensi, makin banyak yang kita mau kayak dia gitu. Kalau mungkin dulu ini mohon maaf ya, mungkin dulu kalau misalkan kita nggak bukan ngomongin dulu ya, tapi gue nggak ngerti nyontohin di kemana gitu. Ya karena abang di situ aja sih, masanya di situ. Iya, nggak mungkin apa-apa udah. mungkin dulu kita nggak punya terlalu banyak preferensi gitu loh. Iya. Kayaknya kan. Emang gitu kalau boomer tuh kadang langsung gitu ya. Iya. Mungkin ya itu, jadi kayak kita nggak terlalu banyak punya preferensi, jadi kita sibuk buat nyari apa yang bagus buat kita gitu. Ngegali diri kitanya, bukan dan yang kita pahamin. Iya, bukan ngegali apa yang orang lain punya buat kita. Iya. Gitu. Tapi trial and error juga nggak sih bang? Apa? Abang trial and error juga nggak? Nyobain, gagal apa gitu nggak? Apa ya udah emang percaya aja kalau tes gue tuh bagus gitu? Oh iya. Kalau Favor kan bisa, Iya, kalau iya. kostum bisa nggak sih gitu? Kostum bisa gagal juga. kayak gitu. Gue malah awal-awal gila gue pakai sesuatu yang sekarang jadi tren. Apa tuh? Kayak misalkan pakai lempengan-lempengan yang Oh iya. itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang buat dipaskip. Iya. Yang lempengan-lempengan emas itu sebenarnya. Iya. Itu abang yang pertama tuh ya, yang awal-awal. Gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak tahu siapa yang mengawali, tapi Iya. ya abang waktu itu nggak ada referensi lain ya. waktu itu gue pengen jadi diri gue aja karena gue waktu itu abis mendapatkan ilmu itu ya. Gue di karantina, gue mendapatkan ilmu itu di Provinsi Jawa Timur berhubungan dengan desain ya. Gue aplikasiin ke pasukan gue gitu. Mau orang bilang itu gila nggak masuk di logika gitu ya, gue pakai aja karena gue akan menjadi ini pasukan Vicky dan gue nggak mau ke dia-diaan gitu. Gue maunya ini Vicky dengan kegilaannya gitu. Tapi itu emang sampai sekarang masih suka di ini sih. Kalau misalnya ada yang ngeliat itu, ya Depok nih, iya ya gitu. Bahkan spesifik sih kadang. Oh ini banget nih, Vicky banget nih. Vicky banget, iya. Iya. Kan Kingdom. enaknya jadi Vicky kan kayak gitu kan, mau itu kostum buatan siapa tapi ke Vicky-Vickian pasti nyebutnya gitu. Ini Vicky banget, ini Depok banget. Itu kan ya istilahnya achievement buat gua yang nggak bisa gue kontrol. Kan kadang banyak yang kesel. Enggak kok, ini bukan Vicky, ini buatan gue. Ya itu resiko yang lu ambil karena lu udah ke Vicky-Vickian. Iya, gitu. betul. Dan itu bukan gue yang kontrol gitu loh. Hal itu kan semesta yang merestui. Gokil. Sebenarnya bukannya gimana-gimana ya. Cuma ya itu kan. Makanya Udah mulai lepas banget. Saya perhatiin nih udah mulai semesta sekarang.
Tadi kan ditahan-tahan, sekarang udah semesta ada. Ya gitu. Tapi gue bukan berarti gue tidak menghargai tes orang lain. Betul. Karena yang gue nggak suka adalah banyak orang yang mungkin baru kenal gue ataupun yang lama kenal gue tapi sekarang baru dinilai sama gue selalu bilang kalau dinilai sama Vicky pasti kostum yang kayak Vicky yang menang. Nah itu juga, tadi saya pengen nanya. Iya. Terus gimana tuh Bang? Iya. Bisa dicek. Gue selalu bilang gue bisa dicek. Gue tuh tipe orang yang wise banget, maksudnya kayak bijak gitu menghargai karya orang lain. Bahkan gue secara verbal mengakui ke pelatih misalkan, ih gue suka deh sama ini karena ini. Padahal itu bukan Vicky banget, maksudnya bukan konsep gue banget. Kayak ya itu yang tadi, gue suka sama orang yang memang formal tapi dia bertanggung jawab dengan keformalannya itu. Bahannya pas, cuttingannya pas, warnanya pas, terus nggak too much, ya gue akan ngasih nilai maksimal. Gue nggak yang orang pikirkan kayak kalau yang ribet-ribet kayak Vicky. Toh ribet juga banyak kok yang sering nggak menang karena yang tadi gue bilang too much, konsepnya kemana. Artinya nggak melulu yang ribet yang menang, nggak melulu yang simpel yang menang ya? Banyak kok bisa dibuktikan ya buat teman-teman semua di mana Vicky nilai, coba dicek juara 1, 2, 3-nya. Coba ya, saya pernah Bentar lah. Bisa dicek. Gue selalu bilang bisa dicek. Pun kalau misalkan memang di satu event itu ada kostum gua, misalkan ya, dan itu menang, gue orang yang selalu bilang berani ada kostum yang lebih baik. Iya. Coba share ke saya dengan alasan apa gitu. Kalau memang masuk akal, saya nggak bisa jawab, berarti gue misalkan KKN gitu. Tapi kalau misalkan memang di situ nggak ada yang lebih baik, terus tiba-tiba lu mau nyari kesalahan gue sebagai juri dan mau apa istilahnya mencoreng lah gitu, kredibilitas gue, ya itu bisa diperdebatkan. Tapi kan alhamdulillahnya sampai sekarang itu cuma di belakang gue aja ngomong-ngomong kecil dengan suara bisik-bisik kecilnya. Itu sama aja kayak gue juga sering kayak gitu tuh. Itu sama aja kayak gue tuh sering dibilang kalau misalkan si Yoga yang ngejurin mah lo variasi formasinya harus yang kenceng-kenceng. Harus yang berpower. Harus yang harus yang ribet ya. Padahal mah nggak gitu, nggak. Terus giliran kalah gara-gara gue simple gitu. Padahal jelek aja. Bagus. Iya sih. Maksudnya karena mereka kan emang pertama mungkin kenal kitanya kurang lama. Iya. Harusnya kan penuh dengan ini dulu lah, observasi dulu. Tapi ya emang sekarang ada kok juri yang emang kayak begitu. Yang kediaan banget. Ya itu yang tadi gue bilang, nggak kayak gue banget kecil nilainya. Ada kok. Karena mungkin mematok kalau yang bagusnya kayak gue ya. Iya. Maksudnya, ini kan gue bagus nih. Bener. Yang menurut gue sempurna kan yang gue pengen yang kayak gini. Ya udah yang kayak gitulah. Apalagi. Iya, kadang suka ada kan beberapa yang sharing sama gue nggak suka yang terlalu berpower, gue sukanya yang ini. Itu kan subjektif. Tapi kalau kita sebagai tim penilai nggak bisa kayak gitu, karena spesifikasinya banyak yang kita nilai, ya pasti satu pasukan yang tidak maksimal pun ada hal yang bagusnya kok gitu. Iya, Jadi kita nggak bisa pukul rata. Bijak itu ya Harus kayak gitulah kalau buat nilai. Iya benar. Salut gua sama lu nih. Iya. Tapi emang saya pengen jadi ngeri nih. Saja rival. Asik. Tapi emang menurut saya emang untuk bisa untuk apa ya? Untuk juga tahu kesenian di luar dari variasi formasi itu juga kayaknya cukup penting juga deh gitu. Buat bisa wise kayak tadi Bang Vicky gitu. Karena di luar tuh begini loh gitu. Mungkin soal contek-mencontek, mungkin soal ya penerapannya apa tadi kan segala macamnya itu. Atau apresiasi sama karya orang lain juga itu jadi ngebantu juga ya Bang ya? Iya, karena saya sampai saat ini juga selalu belajar sama di luar sana ya, bukan di Paskibra, saya selalu belajar sama mereka-mereka yang memang sampai saat ini namanya besar dengan karyanya dia yang autentik gitu. Jadi saya juga banyak sharing gimana cara kita merespon karya orang, terus bagaimana kita menilai karya orang, bagaimana kita istilahnya sejelek apapun karya pasti ada hal positifnya dan itu harus kita apresiasi gitu loh. Jadi jangan sampai kita sebagai dewan juri itu jelek semua gitu. Nggak fair gitu karena situ kan ada poin-poinnya gitu. Karena saya ngerti banget yang namanya saya perjuangan. Karena kan saya juga dari dulu nggak yang langsung Vicky yang bagus gitu loh. Bahkan sekarang juga saya udah berusaha maksimal, banyak orang yang bilang kurang kok itu karyanya, itu kan
Iya. fair aja, Iya, hak mereka gitu. Cuma yang saya dapat belajar dari istilahnya senior saya di bidang seni lain adalah kita harus menghargai karya orang, dan untuk menjadi apa istilahnya pembuat karya, maker gitu ya, itu nggak instan. Dan kalau passion lu bukan di seni juga, lu bakalan mentah nantinya gitu. Makanya untuk jadi orang mengaku diri lu seni itu bukan berarti karena lu punya pasukan bagus itu nggak cukup. Betul. Perjuangan lu, observasi lu, dan lu juga pernah bijak ketika lu gagal, dicemooh, terus lu bangkit dengan apa yang lu perbuat. Lu dikritik sama orang juga jangan balas kritik, nyantai aja gitu loh. Chill aja ya. Seni itu chill aja gitu. Iya. Dan kalau yang saya perhatiin ya kayaknya emang kalau mau coba serius di Favor gitu ya, harus punya side hobi seni di bidang lain kayaknya. Menurut saya sih. Karena itu bisa jadi ngorek diri lagi tuh, maksudnya biar pembedanya ini loh, gue Favor tapi gue ada side-nya lagi nih yang ini nih. Mungkin itu yang bisa jadi irisannya yang diketemuin nih. Kayak tadi kan mungkin Bang Vicky mungkin ada ketertarikan soal mungkin ada dance-nya, mungkin ada si apa fashion-nya tadi kan. Nah, itu bisa dibawa tarik masuk ke dalam Paskib. Itu jadi hal baru di dalam Paskib ya. Di dalam Paskib itu jadi hal baru gitu. Mungkin Bang Yoga di luar jadi drummer mungkin, tapi pas coba nih si drummer ini ditarik ke dalam Paskib nih jadi apa sih gitu. Walaupun nggak harus yang kayak gini-gini banget gitu. Favoritnya nggak harus gini-gini juga. Tapi kan bisa diinterpretasi lain lagi gitu. Betul. Kayak sih harus ada side lagi. Kalau cuman ngubeknya di Favor Situ-situ aja doang, ya jadinya common kayak yang lain lagi kayak. Karena kan autentik itu kan memang harus dicari. Sebenarnya harus digali, harus di prepare lah gitu. Nggak cuma asal dicomot-comot. Iya. Setuju. Seru ya? Seru kali. Saya ada lagi satu sih yang mau saya tanyain. Gila. Karena penasaran. Iya. Saya tuh sebenarnya kalau ngobrol panjang baru kali ini sama Bang Vicky. Beneran? Iya bener. Iya. Mungkin kalau ketemu ya cuma sekilas aja, ya Bang ya. Gitu, Apalagi saya tahu. maksudnya kayaknya lu punya inian yang sama gitu, irisannya sama Vicky di kesenian apa namanya tuh desainnya. Si Yudi lu juga punya inian di desain juga gitu, ketertarikan di desain juga gitu kan, jadi kayak sama gitu. Iya mungkin ya. Apa tadi pertanyaan lu? Saya pernah lihat tapi sekilas aja sih Favor yang dibikin sama Bang Vicky. Cuman kayak kita sepakat kalau gerakannya nggak common lah, nggak biasa gitu. Nah, ada segelintir orang, nggak semuanya mungkin, tapi dan ini juga cukup jadi orang yang banyak percaya juga gitu. Kalau gerakan tuh udah nggak ada yang baru gitu. Gerakan tuh Favor tuh udah nggak ada yang baru, nggak ada yang original. Favor tuh nggak ada yang original. Semua tuh udah ada gitu. Semua cuma ngulang aja, cuma saling contek aja gitu. Menurut pandangan abang-abang sekalian tuh gimana? Kalau gua pribadi ada, karena gue kan tipenya suka ngebuat sesuatu. Ya kalau misalkan sama ngepal sih ya is okay gitu kan, karena terbatas kan gerakan tangan, tinggal dibuka tinggal ngepal. Tapi kan kalau taste pasti kan banyak lah ide-ide, jutaan ide gitu kan. Karena gue juga dulu berangkat dari kota yang istilahnya susah kalau buat sesuatu hal yang aneh nyeleneh, dari kota gue sendiri. Jadi dulu kan kalau gerakan itu harus formal, semuanya serba ngapal kan? Tetep gitu. Terus tiba-tiba gue kayak ngebuat sesuatu yang cantik, kayak indah, karena waktu itu gue passion gue udah ke ngedance, dan gue seneng sama salah satu film tentang ice skating ya. Ada kejuaraan skating gitu, gue ikutin. Oh banyak gerakan-gerakan yang cantik tuh di situ. Akhirnya gue buatlah sesuatu yang indah. Karena kenapa? Gue udah di fase capek sama sesuatu yang itu aja, dan gue nggak mau menjadi mereka. Gue harus menjadi gue. Ya terbentuklah gerakan-gerakan cantik. Ya mungkin lu pernah kali ngeliat nilai gerakan-gerakan yang cantik begitu. Gue bukan menyatakan diri gue itu pembuat, gue nggak ngerti. Mungkin dulu ada mungkin. Cuma gue kan lahir di keresahan, bosen gitu loh dengan gerakan-gerakan itu. Jadi gue membuat gerakan itu
Ya hasil sekarang kan ya banyak gitu. Jadi sebenarnya gerakannya ya bisa lah. Iya. Mungkin kalau mau ngulik, kalau mau nyari sebenarnya ya. Iya. Iya. Kalau dari Bang Yoga? Ya itu tadi gua. Udah keulang ya. Udah keulang. Apa? Kayak dejavu ya. Jadi kayak pace-nya tuh agak berkurang gitu. Kayak tadi kalimat gue bagus gak sih? Bagus ya. Lebih Ada ininya lebih bijak. soalnya. Iya, ada di ininya nih soalnya tadi tuh ada Oh ini ya? Iya. Tadi itu sebelum ya? Udah apa belum sih tadi itu? Belum itu. Belum ya? Itu tuh ada ininya. Enggak, iya jadi gini kan tadi lu bilang kita Ini tadi gara-gara mati nih. bukan maksud gue gini. Gue harus lebih mus lagi. Oke, Lebih tahun-tahun dulu. Enggak, kayak misalkan gue kan selalu nyari sesuatu itu dari keresahan yang dan kebosanan kan. Iya. Dari apa todong menodong gitu kan. Kayak set Iya. gitu kan kayak gitu-gitu. Udah bosan. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Nggak apa, bukan berarti itu tidak bagus. Iya, Cuma betul. karena memang gue tipenya yang nggak mau sama dan bosan ya gue kan pasti kan istilahnya kalau kata cek orang Sunda teh etel gitu pengen nyari sesuatu yang baru lah gitu dari apa namanya bosan Iya. hal-hal bosan kayak gitu. Jadi gue waktu itu karena seneng pageant juga. Iya. Adalah Miss Supranasional waktu itu Jihan dengan ikonik gerakan. Begitu. Waktu itu karena gua memang nggak jadi juri di tingkat wali kota Depok dengan dramanya, akhirnya gua di cancel. Ya di situ gue kayak yang ya udahlah coba nih. Akhirnya kan ada sekolah yang memang mau Kak coba dong apa namanya kita harus kayak gimana gitu. Akhirnya gue ngasih ide aja, bukan gue ngelatih full ya. Iya. Gue ngasih ide aja, misalkan coba lu gini, coba yang lain udah ngangkatnya udah A, B, C, D, coba lu nyari sesuatu yang beda. Karena kalau kita mau dikenal, kalau lu sama yang lain lu susah buat terlihat, nama lu terdengar tuh susah. Akhirnya gue kayak ngebuat lah beberapa part gerakan variasi buat salah satu sekolah itu dengan gerakan khas kuda itu dari pageant gue ambil lah itu ke gerakan itu, tapi gue bilang sama pelatihnya sama adik-adik kalau kamu ngelakuin gerakannya apa namanya setengah-setengah jadinya cringe gitu. Iya. Kan banyak loh gue dulu ke DG aja ke Dwi Guna aja gue nggak mau latihan di lapangan karena gue malu diliatin orang. Benar. Gue pasti dalam kelas karena gerakan gue kan aneh-aneh, lebay gitu. Bang, kalau saya sambil gini ya, sambil gerakan nih. Anjing umur segini masih gini. Sambil gini. Aduh, umur segini masih gini aja gua. Sambil gini. Iya benar. Ya jadi gue bilang sama anak-anaknya, gimana nih mau gak? Ya Kak coba. Tapi aneh nih gerakannya. Udah akhirnya kuda gue gabungin sama kuda lumping. Akhirnya kan biar lebih gerakannya sesuai, si sekolah itu gue suruh bermodalkan properti. Dia beli kuda lumping asli. Nggak yang kecil, bener-bener yang gede, bener-bener custom. Dengan harga yang menurut gue, lu yakin? Ya nggak apa-apa Kak, biar maksimal. Gitu. Akhirnya kan dia beli yang bagus tuh dari custom. Ya udah, jadilah itu gerakan gitu. Tapi let's see, coba sekarang. Maksudnya ya sekarang gue bukan berarti gue nggak tahu dulu udah ada yang pakai atau enggak. Cuma di antara sekarang yang orang gerakan yang kayak gitu, gue mencoba hal yang baru. Ternyata bener gue bilang sama pelatihnya kok. Lihat nih nanti seminggu, sebulan, 2 bulan pasti akan yang sama. Tapi lo harus punya mental. Nggak apa-apa hal itu terjadi gitu. Nggak apa-apa. Sekarang banyak dari mana-mana. Kalau Kak Vicky ngeliatnya gimana? Apa? Iya, ngeliat yang sama-sama gitu terus. Kalau gue pribadi dari dulu, Yang nyamain ya maksudnya. gue orangnya chill banget sih kayak ya udah lu nggak apa-apa. Bahkan kadang banyak orang yang niruin tapi lebih bagus dari yang ini. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Bahkan kalau misalkan gue jadi tipe penilai pun gue nggak mungkin ngecilin nilai yang nyontek itu karena menurut gue nggak fair. Itu kan dilema. Karena gini, mental orang pegiat seni, kalau lu baper cuma gara-gara lu dicontek, lu berarti belum jadi jagoan. Betul. Karena cari aja lagi, cari lagi. Kalau di saya kebetulan di dunia arsitektur Bang. Nah, kalau di dunia arsitektur kalau kayak gitu tuh ada yang baru nih. Justru
berlomba-lomba buat share. Nah itu hal yang baru ini jadi memperkaya bahasa aja gitu. Benar. Ya kan, jadi kalau ada bisa jadi nih dari yang tadi gerakannya si Kak Vicky tadi jadi turunannya banyak lagi tuh di sebarannya banyak lagi gitu. Ya kan mungkin kan kayak Bang Yoga pernah bikin pasukan yang ada splitnya gitu. Itu kan jadi ada turunannya lagi tuh yang kayak gitu tapi versi lain lagi diperes abis lagi gitu. Jadi ada side-side-nya lagi itu mungkin kalau kita makanya tergantung ngeliatnya kayak gimana ya. Betul. Bisa jadi kalau kita mandangnya ini memperkaya bahasa di favor lagi nih segala macam sih bisa aja. Cuman emang harus punya kebijaksanaan kalau nggak apa-apa Iya, memang ya kalau seni kita harus punya mental itu, siap dicontek, siap diikutin, siap dia lebih bagus dari kita itu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita pasrah diam, kita harus nyari lagi gitu. Iya benar. Lagian itu kayak resiko nggak sih? Itu tuh resiko. Kalau lu nggak bisa dipungkiri. Iya, kalau lu mau naik, mau ada di posisi orang yang lu kagumin sekarang, terus lu udah ada di posisi itu, ya itu resikonya. Iya benar. Karena waktu lu kagum sama dia, lu nyontek gerakan dia. Iya Iya, benar. Karena emang niru tuh ya bagian dari belajar juga sih, nggak bisa dipungkiri ya. Maksudnya kita manusia juga kan awalnya semuanya serba niru kan. Iya. Ngomong, jalan apa segala macem, nulis itu kan semuanya basicnya niru dulu kan. Betul. Semuanya dari situ gitu. Yang penting kan nggak berhenti di situ kan sebenarnya. Iya. Betul. Santai aja. Betul. Iya. Gue sesantai itu sebenarnya. Iya. Tapi mungkin karena muka gue kadang suka Contek semua lihat. gue sesantai itu sebenarnya. Maksudnya kayak, Ki ini gini-gini ada yang sama. Ya gue ya terus gimana? Iya. Tapi kayaknya lebih enak kalau sama Kak Vicky, kayaknya lebih enak. Saya punya ini nih gimana ya? Apa mungkin discuss, nanya discuss. atau Banyak ngobrol, yang kayak gitu dan gue menghargai banget. Suka. Iya. Bukan berarti gue dibilang gue jadi mentor atau apa, Iya, enggak iya, nyantai aja iya. gitu. Namanya diskusi aja kan. Tapi banyak kok yang kayak gitu, Kak Vicky. Tapi sebelumnya gue kan orangnya gini, kalau gue sayang pasti gue bawel, perhatian. Ada beberapa pelatih yang kayak di catatannya gue kadang suka coba dong bla bla bla. Nah tadi nyamperin tuh. Iya. Nah gue senang tuh kayak gitu dibanding kayak yang gue nggak pernah menang sama dia gitu. Banyak tuh kayak itu gitu. kayaknya udah bukan cuma soal favor sih, soal mentalnya udah susah sih kayak gitu. Iya. Karena tajamnya ke orang lain bukan ke diri sendiri susah. Iya gitu selalunya gitu. Gue juga heran. Kalau Bang Yoga gimana? Maksudnya masih ada nggak sih gerakan baru tuh masih ada nggak? Masih. Kalau misalkan kita dari dunia yang berbeda yang tadi sebenarnya udah kebahas ya. Kalau misalnya dari dunia yang berbeda terus kita sadur dari dunia yang berbeda itu terus kita masukin ke dunia kita, itu tuh kayak terbilang jadi fresh lagi ya? Iya, jadi baru lagi gitu. Karena itu jadi konsep di kitanya sendiri gitu, di dunia kitanya sendiri gitu. Iya, kalau misalkan lu ngomongin dunia lebih luas gitu, anggaplah gini. Kalau misalkan kita lagi berkompetisi nih, di berkompetisi di internasional anggaplah ya. Terus kan lu juga pasti punya patokan atau punya fans, apa sih istilah idola. Lu punya idola sendiri di standar luar lah gitu ya. Terus lu berkompetisi bareng sama idola lu sendiri, terus lu ngikut sama itunya dia. Tesnya dia. Itu kan jadi nggak mungkin terbilang jadi nggak baru lagi gitu ya. Iya. Ya kan? Atau ada lagi kalau misalnya contohnya Indonesian Got Talent lah. Iya. Indonesian Got Talent lah. Kalau misalkan kita kan soalnya kan Indonesian Got Talent kan kompetisinya masalah beda-beda gitu. Beda-beda seni. Keseniannya. Kalau misalkan kita nyadur dari keseniannya yang lain, misalnya anggaplah yang satu dari Paskibra, yang satu dari nari Jaipong. Nah, si Paskibra ini nyoba gerakannya itu. Gerakan nari Jaipong itu. Nah, buat gua itu udah nggak bisa terbilang baru lagi karena dipunyain sama si Jaipong itu. Iya, si Jaipong itu. Menurut gua. Karena di lomba yang sama. Karena di lomba yang sama, di kompetisi yang sama. Tapi kalau misalkan di Paskibra, iya. kayaknya itu terbilang baru. Tapi kalau saya
bisa jadi itu jadi baru lagi karena dia punya basic paskibra, jadi dia bakalan ada proses terjemahan dulu tuh. Jaipong nih, saya anak paskibra, nah iya tuh, saya anak paskibra, saya ngeliat ada gerakan Jaipong. Pas saya coba terapin, pasti ada proses diterjemahin dulu ke bahasa paskibra, pasti outputnya beda lagi menurut saya gitu. Maksudnya kalau semua kita punya satu topik nih, karena tadi kan Bang Vicky punya background apa, Bang Yoga apa, saya apa. Kita dikasih satu topik aja nih, karena kita punya background yang beda-beda, terus kita anak paskib nih, ya udah nanti outputnya bakalan beda-beda lagi sih kalau buat saya. Jadi mungkin di situ ya, di poinnya punya tadi side side hobi di bidang seni gitu, di luar dari paskibra gitu, itu juga itu ngebantu juga betul, gitu. betul. Buat nge-keep tetap jadi original versi dia lah gitu, minimalnya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya setuju atau nggak ada masih ada nggak sih gerakan yang baru yang original? Menurut gue Masih ada. Tapi bukan yang kayak bener-bener dari awal sampai akhir itu original lah, itu kan kayak nggak mungkin banget lah ya. Iya. Ini lagi. Tapi itu juga kadang ganggu juga sih. Kadang tuh orang pengen unik, kayak semua gerakan dibikin unik. Oh iya. Jadi tapi dulu saya gitu juga. Jadi aneh kelihatannya, jadi aneh. Iya. Tapi saya belajar, saya suka nontonin video-video pasif juga, video-video favorit juga. Dulu waktu masih SMA gitu belajar, saya lihat videonya Bang Yoga juga. Kalau ngeliat kan diperhatiin juga kan, kenapa dia bisa bagus, kenapa ini bisa, kok gue suka ya, kok gue bisa tepuk tangan nih gara-gara apa nih gitu kan. Dicoba di breakdown gitu. Ya, tapi si unik itu sebenarnya mungkin uniqueness-nya cuma beberapa aja, tapi karena di highlight banget itu, jadi kelihatan banget gitu, ada kontrasnya. Iya. Apa segala macam. Mungkin kalau semua gerakan dibikin unik, seunik-uniknya mungkin jadi nggak ada yang unik. Jadi aneh aja. Iya, sama kayak nyanyi, semua jadi improv juga nggak enak. Iya. Ini bagus banget analoginya. Analoginya bagus. Iya. Iya benar-benar. Iya. Ya kalau improv bagus ya, tapi ya di tempatnya aja ya, di tempat-tempatnya aja. Dan minimal harus bisa nyanyi yang bagus dulu kan? Iya. Nggak usah bisa improve dulu kan? Iya kan? Minimal basicnya harus bagus. Iya, nyanyinya minimal tahu nada dulu lah, nggak bisa nada. Iya benar. Udah lah bagus. Waduh, keren banget nih. Pembahasan ini nih, yang menarik. Ini saya banyak insight juga. Yang saya bisa, yang nggak bisa sih. Nggak bisa. Ya udah ditelan aja. Aduh, thank you Vic. Iya. Buat kali ini ya. Siap. Sharing ya. Sharingnya, iya. Semoga lancar ya. Ini abang-abang. Toh apapun yang besok mau jadi juri kan? Mau jadi juri ya. Semoga lancar, tidak ada kendala apapun ya. Semuanya hasilnya suka ya. Walaupun nggak semuanya pasti suka sih. Betul. Nggak mungkin maksudnya. Apapun yang jadi pembahasan kita malam ini itu adalah menurut pendapat kita. Terlepas dari pendapat lu beda, ya kita bisa sama-sama saling menghormati pendapat kita masing-masing. Iya, betul. Kan kita juga punya cara masing-masing ya. Iya, betul. Aku juga dulu sama lu kan punya caranya kita masing-masing kan. Kita juga dulu sama-sama bertarung, sama-sama keras, sama-sama saling sindir juga. Iya. Ya udah, tapi ya udah aja gitu. Ya udah. Sekarang jadi sahabatan juga gitu lah, jadi teman juga. Gua tahu busuknya dia tahu busuknya gue. Gitu. Aduh. Iya kan kita mendaki puncak dengan proses yang berbeda. Penting. Gitu. Jadi ya kita hargai sisi lu hargai sisi gua. Yang penting kan jangan memaksakan kalau kita punya kehendak. Betul. Open minded aja. Thank you Vic. Siap. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi buat main bareng. Siap. Buat ngobrol sharing bareng lagi. Iya. Ini karena sebenarnya banyak nih kalau diterusin nih. Banyak. Pagi. Ilmunya Vicky segudang. Thank you Vicky sekali lagi, sukses di dunianya yang lagi digelutin sekarang. Amin. Tetap jadi Vicky yang Vicky banget lah ya. Thank you, itu aja dari kita. Thank you udah nonton, jangan lupa Subscribe. Itu kalau gue jadi lupa. Merchandise. Oh iya, merchandise nanti bisa dibeli juga ya. Nanti udah bukan PO lagi, jadi udah bisa langsung dibeli aja. Jangan lupa
beli merchandise kita. Di situ juga ada, soalnya di merchandise kita ada contekan gerakan-gerakan yang kalian ketika kalian melatih kalian harus pakai. Nah, itu ada semua tuh. Tuh. Nah, itu dah. Oke, sekali lagi itu aja dari kita. Gue Yoga. Gue di Sampai ketemu di episode berikutnya.